Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ila hadrati jami masyayina sudogiri Basa Sulaiman Kaminullah Kebakir Kebahli Kenur Khatib Kenur Hasan Kebahar bin Nur Hasan Kenawawi bin Nur Hasan Ke Hasan bin Nawawi Ke Holil Nawawi Sallallahu bin Nawawi Ke Sirajul Muladin Nawawi Ke Nur Hasan bin Nawawi Ke Abdul Adim Ke Abdul Jalil Ke Nawawi bin Abdul Jalil Ke Abdul Alim bin Abdul Jalil wa furihim wa sulim ula hadrati Kiai Rawi bin Musa Kiai Dahlan bin Rawi Kiai Abdul Jalil Dahlan wa furihim wa sulihim anna Allah yakdi hajatina bi barakatihim al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wa jaizun fi haqqihim min 'aradi biwairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaika wal mustahilu diddu kulli wajibi fahfat li khamsi bi hukmi wajibi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaizun dan wajaizun fi haqqihim, wajaizun dan boleh atau jaiz, wajaizun dan jaiz atau boleh fi haqqihim bagi para utusan min arodin dari sesuatu yang baru datang. Biwairi naqsin dengan tanpa mengurangi derajat para nabi. Ka khafifil marodi seperti sakit yang ringan. Wa jaizun dan boleh bagi para nabi atau jaiz bagi para nabi min arodi dari sesuatu yang baru datang bighairi naqsin atau terjadinya sesuatu yang baru datang bighairi naqsin dengan tanpa mengurangi derajat para nabi ka khafifil marodi seperti sakit yang ringan. Ini termasuk sifat jaiz nabi. Jadi termasuk dari sifat jaiz atau sifat jaiz bagi para nabi adalah terjadinya hal-hal atau sifat-sifat kemanusiaan yang baru datang. Artinya para nabi ini banyak memiliki sifat-sifat seperti umumnya manusia. Banyak memiliki tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku seperti umumnya manusia. Seperti para nabi itu makan, minum, lelah, sama aja dengan manusia pada umumnya. Para nabi juga ke pasar, jual beli, bahkan ternak hewan. Hampir para nabi itu kan ternak kambing. Tapi di situ ada pendidikan yang luar biasa. Jadi kenapa para nabi itu aktivitasnya banyak yang ternak kambing? Karena itu dalam hikmahnya, karena para nabi itu akan mengurus manusia. Wal jaiz fi haqqil anbiya. Adapun sifat yang jaiz bagi para nabi wuqu'ul a'rad al-basyariyah. Ini disebutkan terjadinya hal-hal yang baru datang yang sifatnya sifat kemanusiaan. Namun tidak sampai mengurangi derajat para nabi. Seperti misalkan para nabi itu sakit. Gak ada masalah para nabi sakit. Semua para nabi sakit. Gak ada para nabi yang gak sakit. Mungkin karena para nabi kemudian gak sakit.
Mungkin juga karena orang dekat sama Allah nggak sakit. Enggak. Malah justru orang yang dekat sama Allah itu banyak Allah uji. Diuji sama Allah, banyak ujiannya. Karena dekat sama Allah banyak ujiannya. Oleh karena itu kalau ulama-ulama dulu itu nggak sakit 40 hari sudah susah. Karena merasa tidak mendapatkan teguran dari Allah. Susah. Kalau kita kan pengennya sehat terus, nggak sakit-sakit. Kalau orang-orang dulu nggak sakit 40 hari itu sudah susah. Karena dia merasa tidak mendapatkan perhatian dari Allah. Jadi dia merasa diperhatikan itu ketika diberi sakit. Sehingga orang dulu kalau sakit nggak ingin cepat minggat sakitnya. Jadi mereka kalau sakitnya nggak ingin cepat minggat gitu loh. Karena dalam sakit itu ada pengampunan dosa. Jadi kalau sabar, ya kalau nggak sabar muring-muring marah-marah ya jadinya agak baik gitu. Jadi boleh para nabi sakit. Yang penting sakit yang tidak sampai menurunkan derajat para nabi. Sementara penyakit yang menurunkan derajat para nabi itu tidak terjadi bagi para nabi. Seperti penyakit judam. Judam itu kusta. Penyakit yang dapat membuat kulit ini rontok hingga orang-orang itu menjijik, melihatnya itu jijik. Jadi itu gak terjadi terhadap para nabi. Oleh karena itu seperti Mirza Ghulam Ahmad itu katanya yang mengaku nabi itu punya penyakit. Ya salah satunya seperti saya pernah baca buku itu, giginya itu kerungang. Apa bahasa Indonesia kerungang? Hah? Ompong gitu. Itu para nabi gak ada yang giginya ompong, itu gak ada. Orang-orang lihat orang giginya ompong itu kan ya kalau waktu masih muda itu kan aneh gitu kan. Masih muda kok sudah ompong. Nah, Mirza Ghulam Ahmad itu juga selain penyakitnya ompong katanya sering pingsan, sering gak sadar mendadak gitu. Jadi gak layak jadi nabi. Judam, baros itu penyakit yang dapat membuat kulit itu memutih. Jadi kulit jadi putih dan itu bisa menghilangkan darah. Itu baros. Dimana salah satu penyebabnya itu mandi menggunakan air yang dipanaskan dengan sinar matahari. Jadi dipanaskan dengan sinar matahari itu juga dapat membuat penyakit baros. Wassomam, para nabi itu juga gak ada yang tuli, buta, bisu itu gak ada. Ada yang pice, ada bagian yang cacat itu nggak ada. Jadi kalau para nabi itu ada bagian-bagian fisiknya yang cacat, itu bukan para nabi. Artinya kalau ada orang mengaku nabi ternyata ada bagian-bagian fisik yang cacat, itu berarti bukan nabi. Jadi gampang sederhananya untuk mengetahui siapa yang sebenarnya nabi itu. Jadi intinya para nabi itu sama seperti manusia pada umumnya dalam sifat-sifat kemanusiaannya. Dia sakit, lapar, terus haus. Ya, lapar, haus, sama. Artinya secara zahir begitu. Sehingga bahkan para nabi sendiri, Nabi Muhammad itu pernah di perutnya itu dikasih batu karena habis tidak makan dalam 3 hari. Beliau gak makan tuh akhirnya dikasih batu. Para nabi. Tempat tidurnya nabi juga tempat tidur yang kasar. Jadi yang dicerminkan, yang dicontohkan oleh nabi adalah hidup dalam kesederhanaan. Nabi yang kaya itu ya Nabi Sulaiman. Itu nabi yang kaya.
Di mana salah satu permintaannya dia menginginkan istana yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun. Akhirnya sama Allah diberi istana. Ya, itu Nabi Sulaiman yang kaya. Nah, selebihnya para nabi itu banyak yang miskin-miskin. Ya kalau nabinya kaya semua nanti kan umatnya kasihan kan umatnya. Kalau nabinya kaya semua umatnya kan kasihan. Karena nabi itu kan panutan. Kan panutan. Ya gitu. Jadi termasuk dari sifat para nabi adalah terjadinya sesuatu yang baru datang atau sifat-sifat kemanusiaan yang tidak sampai mengurangi derajat kenabian para nabi. Wa ma qila inna Syuaiban alaihissalam kana dhariran. Ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Syuaib itu bukan Nabi Syuaib, Nabi Yakub ya. Wa ma qila anna Yakub alaihissalam, Nabi Yakub buta. Itu sebenarnya enggak buta. Tapi karena sering menangis gara-gara berpisah dengan Nabi Yusuf, akhirnya kebanyakan air mata itu sampai nggak bisa melihat. Itu sebenarnya tidak buta. Sehingga itu bisa hilang dengan, seandainya buta kan nggak bisa hilang dengan dirinya sendiri. Hilang setelah mendapat yang dari Nabi Yusuf. Wa kadzalika ma qila inna dudah yakhruju min jasadi Ayyub. Ada juga cerita riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa dalam badan Nabi Ayyub itu ada ulat. Itu kan ceritanya masyhur bahwa Nabi Ayyub itu punya penyakit di mana dia ditinggalkan oleh semua orang, hanya istrinya satu yang bisa bertahan. Nah, katanya dalam riwayatnya Nabi Ayyub itu penyakitnya itu sampai ada bagian-bagian ulat gitu kan. Ada ulat yang di tubuh Nabi Ayyub itu. Nah, itu juga ukdubah, dikatakan itu cerita bohong yang tidak ada dasarnya. Kenapa? Karena penyakit ini bisa menyebabkan manusia lari dari Nabi Ayyub ya. Jadi tidak dibenarkan. Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadalul malaikah. Ismatuhum, para nabi itu terjaga. Ismatuhum, para nabi itu terjaga. Kasairil malaikah, sebagaimana malaikat. Jadi terjaga dari dosa sebagaimana malaikat. Wajibatun, terjaganya para nabi itu hukumnya wajib. Wa fadalul malaikah, dan para nabi juga mengungguli malaikat. Jadi di antara sifat para nabi itu terjaga. Ismatuhum kasairil malaikat, terjaga dari dosa. Baik dosa kecil atau dosa besar. Baik dilakukan sebelum kenabian atau setelah kenabian. Jadi Nabi Muhammad sendiri itu pernah suatu ketika bersama Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, istilahnya mau mendatangi pancak lah, orkes. Jadi dia belum nyampe ke tempatnya itu langsung pingsan. Jadi Nabi dijaga. Jadi waktu kecil mau menonton konser gitu kan. Jadi belum nyampe ke tempatnya itu pingsan Nabi. Jadi Nabi terjaga dari maksiat. Sama seperti malaikat. Malaikat itu ya sifatnya patuh, ikut gitu kan. Malaikat itu sifatnya patuh dan ikut. Para nabi pun juga demikian, tidak pernah maksiat. Baik sebelum kenabian atau setelah kenabian. Baik maksiat yang dilakukan dengan sengaja atau dilakukan karena lupa. Jadi lupa pun juga gak lupa para nabi. Jadi ismatuhum, terjaganya para nabi sebagaimana terjaganya malaikat itu hukumnya wajib. Karena kalau para nabi itu tidak terjaga dari maksiat, berarti umatnya diperintahkan untuk maksiat. Sebab para nabi itu panutan. Ketika para nabi boleh maksiat, maka berarti umatnya boleh maksiat. Oleh karena itu kalau ada riwayat-riwayat yang secara zahir atau yang menjelaskan bahwa ada salah satu dari para nabi terjerat dalam maksiat, itu tidak bisa dibenarkan.
Salah satu contoh dalam riwayat Siti Zulaikha dengan Nabi Yusuf. Itu banyak riwayat-riwayat tidak layak gitu loh. Tidak layak. Salah satunya ketika Siti Zulaikha itu merayu Nabi Yusuf. Jadi sampai Nabi Yusuf itu terjebak dalam rayuannya. Dia duduk di pahanya Siti Zulaikha itu. Maka riwayat itu tidak bisa dibenarkan. Ada juga riwayat cerita Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu di mihrab tempat sholatnya itu ada lubang. Di mana lubang itu dibuat untuk ini mengintip salah satu dari istri panglimanya. Jadi awalnya gak sengaja dia mengintip ke mihrab itu, artinya mengintip ke lubang di mihrab, kemudian melihat istri panglimanya ternyata cantik. Akhirnya itu dibuat dia sering ngintip istri panglimanya itu. Sehingga kemudian dia tertarik dan ingin menikahinya. Caranya sangat keji dalam riwayat itu. Nabi Daud menyuruh panglimanya itu agar perang terus, jadi panglima terus, agar dia mati di medan perang. Setelah mati, maka istrinya nanti akan dia nikahi. Sama juga riwayat tentang pernikahan Nabi dengan Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab itu istrinya Zaid bin Harisah, orang yang pernah diperanak oleh Nabi, diangkat jadi anak. Dulu boleh orang itu diangkat jadi anak, dulu boleh. Sekarang nggak boleh. Nggak usah sampai anak-anakan. Ada ketemu orang gitu kan. Kemudian sampai angkat jadi anak. Itu nggak boleh, karena nanti kalau laki-laki maka dia akan gimana? Kalau laki-laki nanti akan kumpul sama ibu dan adik-adik perempuannya. Kalau perempuan maka akan kumpul sama bapak dan saudara laki-lakinya. Sementara dia itu bukan mahram. Jadi gak boleh ngangkat anak, artinya ngangkat anak yang sudah dewasa. Caranya kalau ingin boleh sebelum umur 2 tahun ambil kemudian disusui. Jadi nanti jadinya rodok namanya. Jadi Zaid bin Harisah itu salah satu anak yang diangkat oleh Nabi. Itu punya istri namanya Zainab. Nah, kemudian riwayat itu Nabi Muhammad itu tertarik kepada Sayyidah Zainab dan dia itu menyimpan di dalam hatinya ingin menikahi Sayyidah Zainab. Jadi dia tertarik dan menunggu siapa Zaid bin Harisah menceraikannya. Itu juga riwayat tidak benar. Pokoknya intinya riwayat-riwayat yang mengindikasikan, menunjukkan bahwa para nabi itu terjerat di dalam dosa itu tidak bisa dibenarkan. Banyak sekali riwayat-riwayat yang semacam itu. Itu yang perlu sampean pahami. Kalau dulu kan banyak kan dongeng-dongeng para nabi, apa itu yang dibaca oleh kita kan. Dulu banyak tersebar, namanya riwayat-riwayat Israiliyat. Jadi banyak riwayat-riwayat Israiliyat ini yang kemudian sering diceritakan oleh para dai ketika berpidato. Kayak cerita-cerita tadi, cerita Nabi Yusuf, cerita Nabi Ayub yang punya penyakit. Nah, itu banyak diceritakan sampai orang-orang semua kabur gitu kan. Sampai ditaruh di zabalah, ditaruh di tempat sampah. Jadi riwayatnya sangat parah, itu gak bisa dibenarkan. Kalau di sini oleh Sayyid Muhammad Arwi Al-Maliki dikatakan ukdzubah. Itu bohong itu. Jadi intinya Nabi Ayub ya punya penyakit gitu saja. Nggak usah dirinci penyakitnya apa sampai ada ulat di bagian tubuhnya. Kayak Nabi Ayub, Nabi Syuaib ya, Nabi Yakub buta itu juga gak benar. Karena para nabi buta itu kan orang buta itu kan aib gitu kan bagi orang lain. Jadi termasuk penyakit yang dapat membuat orang-orang itu akan tidak mendekati gitu, tidak mendekati. Jadi makanya di sini ismatuhum, terjaganya para nabi dari dosa-dosa, baik dosa kecil atau dosa besar, itu hukumnya wajib. Maka cerita-cerita yang dongeng-dongeng tentang nabi yang
mengindikasikan gitu kan, dongeng-dongeng tentang nabi yang mengindikasikan nabi terjerat dalam dosa, itu tidak dibenarkan. Seperti contohnya juga Nabi Ibrahim. Itu katanya pertamanya ateis. Tahu ateis? Tidak bertuhan. Jadi Nabi Ibrahim itu katanya tidak bertuhan. Kemudian dia mencari Tuhan, pertama melihat bulan. Jadi ketika mencari Tuhan, melihat bulan, kemudian dia menyimpulkan bahwa Tuhan itu adalah bulan. Tapi setelah bulan itu terbenam, dia berpikir, oh, ana la uhibbul afilin. Saya tidak suka ada Tuhan yang ternyata tenggelam. Kemudian dia mentuhankan siapa? Kemudian dia mencari lagi, menemukan matahari. Kemudian Nabi Ibrahim menjadikan matahari sebagai Tuhan. Ternyata juga matahari tenggelam. Itu juga gak dibenarkan. Riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim sebelum dia menemukan Allah itu tidak bertuhan, itu tidak dibenarkan. Pokoknya riwayat-riwayat yang intinya menunjukkan ada dosa bagi para nabi itu tidak bisa dibenarkan. Wa fadlul malaika, juga para nabi itu lebih unggul daripada malaikat, mengungguli malaikat. Manusia kalau bisa jadi orang taat itu bisa lebih unggul daripada malaikat. Kenapa demikian? Karena kalau malaikat taatnya itu sudah settingan, kayak robot. Jadi kalau malaikat itu sudah pasti tidak ada yang ingkar atau yang melanggar aturan. Karena sama Allah disetting bagian yang jaga apa? Jaga neraka, yang gak kepengin jaga surga. Gak protes. Ya Allah, kenapa saya kok dibuat jaga neraka? Itu malaikat Ridwan tentunya kan lebih enak di surga. Sementara saya panas di sini. Ya, enggak gitu. Jadi tidak begitu. Kalau yang bagian jaga neraka sama Allah sudah didesain, dia itu kuat di neraka. Desainnya itu dia itu malah justru sudah menjadi sudah enak berteman dengan yang panas-panas. Sebaliknya yang ada di surga sudah didesain dengan bentuk-bentuk yang cocok dengan surga. Ada yang sujud saja terus. Ada yang ruku saja terus. Itu malaikat. Nah, karena desainan yang semacam itu, settingan yang semacam itu, kalau ada manusia bisa taat kepada Allah, istiqomah taat, maka dia lebih unggul daripada malaikat. Oleh karena itu para nabi itu dikatakan lebih unggul daripada malaikat. Kenapa? Karena sama-sama tidak pernah terjebak dalam dosa. Iya, para nabi gitu. Tidak pernah terjebak dalam dosa. Contoh banyak ayat-ayat gitu kan, secara dohir itu mengindikasikan, menunjukkan para nabi terjebak dalam dosa. Itu harus ditakwil, harus ditafsiri dengan benar. Contohnya Nabi Musa membunuh Kipti. Nabi Musa membunuh Kipti. Nah itu ulama banyak menafsirkan. Sebenarnya Nabi Musa itu tangannya ini punya kekuatan yang luar biasa. Dia itu hanya cek orang ngepak mate. Jadi kayak kepak mate. Ya kan nggak ada masalah orang kayak ngepak lo mate nah. Mate. Nah itu. Jadi banyak tafsir-tafsiran ulama gitu. Juga Nabi siapa? Nabi Yunus, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman juga gitu. Katanya dari cintanya ini kan punya punya kuda, senang kuda Nabi Sulaiman itu. Jadi dia itu lihat kuda itu sampai lupa sholat asar. Dia itu juga gak dibenarkan. Pokoknya riwayat-riwayat di Al-Quran yang menunjukkan itu secara zahir ada dosa yang dilakukan oleh para nabi itu harus ditakwil, ditafsirkan sesuai dengan sifat ismah terjaganya para nabi. Al-Fatihah.